Ya, Rafael udah muncul ya. Ya, Di materi kita untuk ini adalah tentang yang namanya barisan dan deret. Oke. Jadi ada barisan, ada deret. Oke. Nah, kita mulai dengan barisan dulu ya. Barisan itu berarti sebenarnya adalah susunan bilangan yang membentuk suatu pola. Susunan bilangan yang membentuk suatu pola. Nah, secara umum barisan itu ada dua. Yang pertama itu namanya adalah barisan aritmatik. Nah, yang kedua namanya adalah barisan geometri. Barisan aritmatika. Ini barisan yang memiliki beda atau selisih antar sukunya itu tetap. Barisan yang memiliki beda atau selisih antar sukunya. Suku tuh bilangannya ya, yang tetap. Contohnya gini, misalkan nih barisan aritmatika nih. Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, 11, dan seterusnya. Oke, dia punya selisih yang tetap, yaitu dua, 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 dan seterusnya. Namanya barisan aritmatika. Oke, nah pada barisan itu ada yang namanya suku pertama. Suku pertama itu biasanya di beberapa buku disingkatnya huruf A atau U1, sama aja. Oke. Di soal ini berarti suku pertama kita adalah angka satu. Oke. Ada juga yang namanya beda. Beda itu selisihnya. Biasa disingkatnya B. Di soal ini bedanya adalah dua. Karena setiap sukunya berubah, maka dia ada perubahan sebesar dua. Beda itu bisa dicari menggunakan U2 dikurangin U1 boleh. Atau bisa juga U3 dikurangin U2 boleh. Oke. Atau bisa juga dibilang beda itu adalah U ke N dikurangin U ke N min satu. Oke. Jadi beda juga dapat dicari menggunakan rumus yang ini. Nah, kalau kita lihat dari pola yang terbentuk, kita bisa membuat yang namanya barisan dari angka tersebut, yaitu U ke N akan sama kayak A ditambah N min satu dari beda. Nah, ini adalah rumus untuk mencari suku kesekian dari suatu deret aritmatika. N itu adalah suku kesekiannya, A itu adalah bilangan pertama atau U1-nya, B itu adalah bedanya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, yang kedua itu namanya adalah barisan geometri. Barisan geometri. Kalau tadi kan barisan aritmatik itu memiliki beda antara kedua suku yang tetap. Kalau ini adalah barisan dengan eh, dua suku yang berdekatannya memiliki
rasio yang tetap. Rasio itu perkaliannya. Rasio yang tetap. Contoh dari barisan geometri. Misalkan 3, kemudian 6, kemudian 12, 24, 48, dan seterusnya. Oke, kalau kita perhatikan, setiap ini memiliki perbedaan rasio sebesar 2. Namanya adalah barisan geometri. Oke, sama juga pada kasus barisan geometri ada yang namanya suku pertama. Suku pertama kadang disebutnya A atau U1. Oke, di soal ini misalkan suku pertamanya adalah 3. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya rasio. Rasio itu perbandingan. Di sini singkatnya biasanya R. Di sini rasio kita didapatkan adalah 2. Rasio itu bisa kita dapat dari suku kedua dibagi dengan suku pertama, atau bisa juga suku ketiga dibagi, atau suku suku tuh. Sehingga kalau kita lihat pola yang bisa kita untuk barisan bilangan arit geometri itu adalah A dikalikan dengan N-1. A itu suku pertamanya, R itu rasio, N itu bilangan keberapanya. Oke? Nah, itu namanya barisan. Jadi pola bilangan tertentu yang memiliki beda atau memiliki rasio tertentu. Nah, ada juga yang namanya deret. Jadi barisan sama deret itu beda. Kalau deret itu penjumlahan. Deret itu adalah penjumlahan suku-suku dengan pola barisan tertentu. Dia adalah penjumlahan suku-suku bilangan pada suatu barisan. Oke, jadi barisannya dijumlah sama. Ada 2. Ada yang namanya deret aritmatika. Yang tadi ya, kita mau misalkan contoh, saya punya suku pertama 1. Oke, ditambahin 3, ditambahin 5, ditambahin 7, ditambahin 9, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu ini ada perbedaan sebesar 2 kan, tiap sukunya berubah. Berarti adalah deret aritmatika. Nah, biasanya yang diminta itu pada kasus deret aritmatika itu adalah berapa sih jumlah deretnya. Disingkatnya itu adalah SN. Oke. Nah, kalau pada kasus aritmatika, jumlah deret itu dapat dicari menggunakan N per 2 dikalikan dengan suku pertama ditambah suku ke N. Kita tahu ya, suku pertama itu disebutnya adalah A, dan suku ke N itu adalah A ditambah N-1B. Oke. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam sini, kita akan punya SN-nya itu menjadi N per 2 dikali A ditambah A ditambah N-1 dikalikan B. Atau kita akan punya SN-nya adalah 2A ditambah 1. Oke, adalah jumlah deret dari sebuah
suku barisan aritmatika. Boleh pakai yang ini SN U1 ditambah UN, atau boleh juga pakai yang ini, sama aja. Nah, yang kedua adalah deret geometri. Jadi tahu ya, geometri itu berarti dia memiliki rasio atau perkalian yang sama untuk tiap sukunnya. Oke, misalkan tadi kita punya apa deret geometrinya? 3, 6 gitu ya. Kita punya 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 48 dan seterusnya. Oke, kita bisa lihat ini adalah deret geometri. Kenapa? Karena masing-masing suku memiliki rasio yang sama, yaitu 2. Oke. Nah, sama di sini kita mau cari yang namanya adalah jumlah deretnya. Jumlah deret atau disingkatnya SN. Nah, di sini kita akan bedakan menjadi 2 untuk SN-nya. Kenapa? Karena untuk deret geometri itu dia kita bagi 2. Yang pertama kalau rasionya itu kurang dari 1. Berarti rasionya itu setengah, seperempat gitu ya. Artinya apa? Semakin lama semakin kecil. Maka SN-nya dapat dicari menggunakan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Oke. Nah, yang kedua adalah ketika R-nya lebih dari 1. Contoh kayak yang soal. Oke, maka SN-nya dapat dicari menggunakan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R pangkat R min 1. Nah, deret geometri di mana R-nya kurang dari 1 itu biasanya disebutnya deret geometri yang bersifat konvergen. Artinya, dia akan menuju ke satu bilangan. Sedangkan R sama dengan 1, dia akan bersifat divergen. Dia akan menuju bilangan yang membesar. Oke? Seperti itu ya. Nah, jadi ada yang namanya deret, ada yang namanya barisan. Kalau barisan cuman polanya aja. Kalau deret itu berarti kita menjumlahkan bilangan pada deret tersebut ya. Kita coba sekarang. Kita coba soalnya yang gampang dulu deh. Oke. Kita coba bentar. Bentar saya cari dulu soalnya ya. Kita coba lihat soalnya yang ini. Bentar saya ambil dulu dari bukunya. Oke, saya kirim dulu ke iPad. Oke, bentar saya kirim dulu ke iPad untuk soalnya. Oke, bentar ya. Oke, ini contoh soal yang melibatkan suatu deret atau suatu barisan, bisa geometri atau bisa barisan aritmatik. Oke, seperti ini contohnya. Oke, kita lihat. Saya punya suatu bentuk. Bentuknya seperti ini. Ini bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat, dan seterusnya ya. Oke. Bentuknya itu adalah segitiga yang tersusun dari stick-stick es krim mungkin ya, atau stick-stick biasa.
Kita mau tahu berapa banyak jumlah stick pada pola ke-10, ke-100, dan ke N. Oke. Kita lihat coba. Pola pertama, berarti N-nya 1. Ini jumlah N-nya ya. Kita mau stick es krim. Oke, pola kedua, N-nya 2. Kita butuh 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah stick es krim. Pola ketiga, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stick es krim. Oke. Pola keempat, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita punya 9 stick es krim. Oke. Nah, dari sini sudah terlihat kan ya, kalau dia membentuk suatu pola apa ini? Ini adalah pola aritmatika kan? 2, 2, 2 gitu ya. Membentuk suatu pola aritmatika di mana bilangan pertamanya adalah 3 dengan bedanya sebesar 2. Sehingga kalau kita bikin susunannya, U akan sama kayak berapa ini berarti A ditambah N-1B. Berarti kita punya UN-nya itu adalah 3 ditambah N-1 dikali 2. Oke. Nah, ini adalah pola dari UN-nya. Suku ke N-nya. Ya udah. Kalau dia mau minta suku ke 10 berarti tinggal kita masukin aja. U10 sama dengan 3 ditambah 10 min 1 dikalikan 2. Kalau dihitung kita akan punya 3 ditambah 9 kali 2, 21. Oke. Kalau cari U yang 100, berarti sama aja 3 ditambah 100 dikurang 1 dikali 2. 3 ditambah 199 kali 2. Maka dapatlah adalah 201. Oke, gampang ya kalau sudah tahu polanya, maka kita bisa mengetahui berapa menentukan pola bilangan setelahnya. Oke, kita coba lagi. Misal kita punya kayak gini. Dalam satu deret, saya punya di dalamnya beberapa deret. Di dalam deret ada beberapa deret. Contoh ini. Nah, saya kirimkan dulu. Oke. Jadi kalau kita udah tahu polanya jadi lebih mudah ya. Nah, kita lihat. Ini contohnya seperti ini. Oke, saya punya Y sama dengan X ditambah 13, X ditambah 23, X ditambah 33, sampai ujungnya adalah X ditambah 1000. Betul ya? Oke. Nah, ini kalau kita lihat apa? Lihat bilangannya deh. Bilangannya ini dia dia kan 10, bener nggak? Mencapai ke dia harus loncat sekali 1003 berarti kita lihat. Ya, berarti kan satu kan 13 ditambah 9 kali 10. Ya betul. Berarti kalau kita kelompokkan gini boleh kan? Y sama dengan X yang X saya kelompokkan X ditambah X sampai X terakhir ya. Dan ini pasti jumlahnya adalah 100. Kenapa? Karena dia ada dari 13 sampai 1003. Nah, tinggal ditambahkan dengan suku yang angka 13 ditambah 23 ditambah 33 sampai akhirnya 1003 gitu ya. Jadi di dalam
deret ini terdapat, sama ada 100. Kalau yang ini. Nah, tahu ini sama dengan 100 jumlah X. Nah, untuk mengetahui yang ini kita pakai rumus SN aja. Tadi kan ini berarti apa? Suku pertamanya itu adalah 13, sedangkan bedanya itu adalah, tadi SN-nya apa? Ingat? SN-nya itu adalah N per 2 dari U1 ditambah U ke N. Gitu ya? Atau sama aja, N per 2, 2A ditambah N min 1. Sehingga kita punya N-nya kan 100 ya. 100 dibagi 2 dikali 2 dikali 13 ditambah 100 dikurangin 1 dikali 10. Berarti kita punya Y-nya 100X ditambah 50 dikali 26 ditambah 990. Berarti kita punya ntar Y sama dengan 50 kali 26 tambah 100 ditambah 50.800. Jadi si Y-nya itu terdiri dari dua buah deret X sama deret angkanya. Sehingga kalau kita kelompokkan, kita akan punya seperti itu. Oke, jadi bisa saja dalam satu deret itu ada beberapa kelompok ya. Nah, bisa juga polanya itu nggak pakai angka, tapi pakai gambar. Kayak tadi. Oke. Kita ambil contoh lagi. Misalkan seperti ini. Oke, bentar saya kirimkan dulu ke iPad-nya. Nah, oke. Nah, bisa juga dia berupa polanya pola gambar. Oke. Nah, kita coba lihat seperti ini. Jadi kita punya pola seperti ini yang terdiri dari lingkaran hitam dan segi apa ini? Layang-layang ya bentuknya. Nah, dia berpola seperti ini. Yang kita mau lihat adalah bulatan hitamnya aja. Oke. Ini pola N1 ya. Ini 2, ini 3, ini 4. Coba kita lihat. Ketika N-nya 1, jumlah bola hitamnya. Ketika N-nya 2, pola kedua, jumlahnya ada 5. Ketika pola ketiga, jumlahnya ada 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ketika pola keempat, dia memiliki 1, 2, berapa ini? 9, 10, 11, 12, 13. 9 tambah 4, 13. Gitu ya. Jadi dia memiliki jumlah lingkaran hitam yang seperti ini. 4, 5, 8, 13. Coba deh. Rafael bisa mengetahui nggak ini polanya seperti apa, Rafael? Coba. Bayang. Polanya seperti apa ini? Jadi yang susah itu kalau di deret atau di barisan tuh ya, kayak gini. Kan kalau yang tadi mah masih menambah atau bisa. Nah, sekarang kalau kayak gini, ini berpola nggak sih sebenarnya, Rafael? Berbola. Harusnya berpola ya. Polanya gimana, Rafael? Oke, Eh, coba ya. Coba kita lihat dulu deh. Ini kan bedanya berapa, Rafael? 1 ya, Rafael satu, ya. Ini bedanya 3, 3. Ini bedanya 5. 5. Berarti kan berpola ya. Ya, Terus polanya apa, Rafael? ditambah 2 yang itu. Nah, terus kalau dibikin rumus, jadi rumusnya gimana? Gimana ya rumusnya?
Berarti kan ini ditambah 2 dari bilangan sebelumnya kan. Berarti apa? Bedanya itu nggak tetap kan. Bedanya itu berubah-ubah ya nggak sih? Betul nggak? Mm. Oke, kita coba lihat. Ada nggak polanya khusus? 4, 5, 8, 13. Ini kan 4 itu adalah 4 tambah 0 kan? Betul ya? Iya. Ini 4 ditambah 1. Betul? Ini 4 ditambah 4. Betul ya? Betul? Ini Mm. adalah 4 ditambah 9. Udah terlihat polanya? Belum. Oke. Ini kan N-nya 1 kan? Ini N-nya 1. Ini N-nya 2. Ini N-nya 3. Ini N-nya 4. Udah ada polanya belum? Belum. Lihat lagi. Berarti ini apa? 4 ditambah 0. Tapi dia 1. N1 tambahnya 0. N-nya 2 tambahnya 1. N-nya 3 tambahnya 4. N-nya 4 tambahnya 9. Ini kan kayak bilangan kuadrat gak sih tambahnya? Bener nggak Rafael? 1, 4, 9 nggak sih? Betul nggak? Mm. Bener kan? Berarti ini sama aja apa? Ditambah 1 min 1 kuadrat. Bener nggak Rafael? Kalau ini 4 ditambah 2 min 1 kuadrat. Yang ini 4 ditambah 3 min 1 kuadrat. Yang ini 4 ditambah 4 min 1 kuadrat. Berarti kesimpulannya adalah UN itu adalah 4 ditambah N-1 kuadrat. Betul, Rafael? Betul ya? Betul? Oke. Betul. Nah, kalau udah tahu pokoknya gampang. Dia mintanya apa? Ke 10 kan? Berarti N10. Berarti kita minta U saat 10. Berarti 4 ditambah 10 min 1 kuadrat. 4 ditambah 81. Berarti ketika suku ke 10 dia akan punya 85 titik hitam gitu. Oke, jadi yang susah di deret itu adalah mencari polanya. Itu yang susah. Oke. Nah, kita coba lagi Rafael bentar ya. Oke. Kita coba yang ini. Bentar, saya cari dulu soalnya ya. Yang mirip-mirip. Oke. Bentar. Oke. Bentar ya, saya cari dulu soal yang mirip. Soal yang mirip. Oke. Oke, kita pilih aja yang ini deh. Kita kasih soal yang berganti tanda. Gimana kalau deretnya itu ganti tanda? Plus minus gitu ya. Kita coba ya. Soal yang seperti ini. Jadi bisa juga deret itu ganti tanda, Rafael. Oke. Kita coba kirimkan ke iPad dulu. Oke. Jadi kan kita kan kalau tadi kan kita ngerjain soalnya deretnya itu positif terus gitu ya Rafael ya. Ternyata deret juga ada juga yang berganti tanda. Deret ganti tanda namanya. Oke. Kita coba lihat contohnya. Oke. Nah, kita coba lihat deret ganti tandanya. Oke, seperti ini Rafael. Nah, loh. Ini gimana ngerjainnya Rafael? Jadi ada deretnya seperti ini. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3. 1 kuadrat dikurangin 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, dikurangin 4 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, dikurangin bla 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 bla, sampai minus 2010 kuadrat, terus ditambah 2011 kuadrat. Gimana itu Rafael? Berarti ini kan sama aja gabungan dari 2 deret gak sih? Bener gak? Deret pertamanya yang ini.
1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah bla 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 sampai ditambah 2011 kuadrat. Betul nggak, Rafael? Deret keduanya adalah minus 2 kuadrat dikurangin minus 4 dikuadratin dikurangin 6 kuadrat dikurangin 8 kuadrat dikurangin bla 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 bla. Oke. Sampai dia minus 2010 kuadrat. Gitu ya, Rafael? Tuh ya, Rafael ya? Iya. Oke, atau sama aja kan kayak gini ya. Minus dalam yang ini saya ganti jadi kayak gini, boleh nggak sih? Minus saya taruh luar. 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 6 ditambah 8 kuadrat bla 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 ditambah 2010 kuadrat. Gitu kan ya? Berarti dia terdiri dari 2 buah deret. Oke, deret yang pertama deret yang plusnya, deret yang kedua adalah deret yang minusnya. Oke, jadi kita tinggal hitung aja SN dari masing-masing deretnya. Kemudian kita tinggal jumlahkan kan ya. Nanti ini cari nih. Ini SN-nya berapa? Ini juga ntar cari SN ini berapa. Tinggal kita kurangin aja kan. SN1 kurangin SN2. Oke, yang pertama dulu deh. Deret pertama kan berarti kan dia eh satu kuat itu 1 ya. Terus 3 itu 9. Terus 5 itu 25. 7 49. Dan akhirnya adalah 2011 kali 2011. Oke. Nah, coba lihat deh. 1357 sampai 2011 tuh ada berapa suku? Siapa? N-nya ada berapa suku? Dari 1 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat, 7 kuadrat hingga 2011 tuh ada berapa suku, Darren? Rafael. Ada berapa sukunya? Tinggal dibagi aja kan? Karena ini kan kalau dia 1 2 3 sampai 2011 kan ketika dia ada berapa tuh? Kalau 1 sampai berarti ada 2011 suku. Kalau 1 3 5 berarti kan tinggal dibagi 2 aja nggak sih? 2011 bagi 2 berarti ada 1005 suku ya. Ada 1005 suku. Jadi jumlah sukunya dari 1 sampai 2011 adalah ada 1005 suku. Nah, sekarang kita tinggal mencari SN-nya aja. Ya udah. Ini adalah deret apa ini, ayo nih. Ini deretnya bentar ya. Berarti polanya itu adalah N kuadrat ya. N 2N 2N kan kalau 2 3 2N min 1 kuadrat ya. Iya kan, benar nggak? UN-nya kan? Kalau kita lihat 2N min 1 kuadrat, betul ya? Oke. Berarti kan sama aja. Kalau kita ubah ke dalam bentuk itu 2N kan dia berpola nggak sih? Nggak berpola ya. Kayak dia polanya nggak dikali juga ya. Berarti kalau diubah jadi gini kan ini N dari 1, 2, 3. 1 kali 2 berapa itu? 1 kali 2, 2, 2 kurang 1, 1 kuadrat. 2 kali 2, 4, 4 kurang 1, 3. Ya benar ya? Berarti kan kalau kita ubah jadi gini ya. UN-nya itu berarti 4N kuadrat min 4N plus 1. Oke. Nah, kalau kita lihat di mana suku pertamanya 1, suku, ntar lucunya min 3 ya. Bentar. Gimana bikin polanya nih? Bentar ya. Kita lihat dulu polanya. Oke. Nah, terus kita
tinggal lihat pola yang ini itu polanya adalah berapa? Bentar ya. Oke, bentar. Oke. Oke. Ini pola bilangan pola pola dia bukan aritmatik, bukan bukan geometri ya. Ini polanya ya. Bentar ya. Ini berpola nggak ya? Atau kita coba cari alternatif lain. Oke. Kan tadi saya mikirnya kita bagi dua ya. Kita hitung SN yang ini, hitung SN yang ini. Tapi ternyata dia ada nggak ya rumus SN untuk pola kuadrat? Coba cek dulu ya. Rumus deret. Kita cek dulu ya. Soalnya dia bukan geometri, bukan juga bisa kita bikin jadi deret nggak ya? Bisa kita bikin 19. Oh, coba. 19, 25, 49. Nggak ada deret itunya ya. Mana polanya udah tahu, tapi nggak ada deretnya nih. Deret geometrinya nggak ada. Oke, coba kita pakai alternatif lain deh. Ini kan dia bilangannya kan seperti ini ya. Bilangannya kan seperti ini. Coba kalau kita langsung gabung, apakah dia memiliki suatu pola? Berarti kan sama aja ini berapa? 1 dikurangin 4 ditambah 9 dikurangin 16 ditambah berapa ini? 25. Nanti kan dikurangin 36 ditambah 49 dan seterusnya dikurangin 2010 kuadrat ditambah 2011 kuadrat. Oke, kalau kita lihat pola 1 min 3 itu kan hasilnya adalah 1 min 4 min 3. 9 dikurangin 16 itu adalah min 7. 25 dikurangin 36 min 11. Nah, ternyata dia malah berpola seperti ini. Ini pasti dia min 13 nih. Oke, sehingga kalau kita masukkan, ternyata dia lebih berpola ya. Dan kalau kita mau yang ini kan, itu menjumlahkan si suku yang ininya kan. Min 3 ditambah min 7 ditambah min 11 tambah min 13 kan. Oke, kalau kita lihat, ini ternyata dia memiliki beda yang sama ya. Perbedaannya min 4. Min 4, min 4. Berarti kalau kita lihat, kita bisa anggap ini sebagai deret aritmatik, di mana suku pertamanya adalah min 3, dengan bedanya sebesar min 4. Iya, Oke. min tiga Nah, belas bukan min 15. mana-mana? Yang mana? Yang min 13. Oh, salah ya. Salah. Min 15 harusnya. Min 15. Gini ya. Oke. Nah, kalau ini udah jadi deret aritmatik, kita kan tahu ya, kalau deret aritmatik kan ada rumus SN-nya kan. Nah, kita tinggal lihat aja ini tuh berapa sih? Ini kan tadi kan sukunya suku ke berapa? Dari 1 sampai 2000 itu 2011 suku kan. Oke, 2000 terus kita bagi dua. Tadi kita akan tahu N-nya itu jumlah jumlah sukunya. Ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Maka ntar si yang ini adalah suku ke setengahnya kan, 505 ya. 505 ya, setengahnya dari jumlah sukunya. 1005. Jadi 2000 2010 suku kita bagi dua. Nah, ini adalah ntar ada N ketika dia 1005. Oke, ya udah. Kita udah tahu jumlah suku yang kita inginkan itu adalah 1005 dengan jumlah A-nya adalah min 3 dan B-nya adalah min 4, maka kita bisa mengetahui berapa SN-nya. SN tadi apa? Untuk ini N per 2 dikali 2A plus
N min 1 kali B. N-nya adalah 1005 dibagi 2. A-nya 2 dikali min 3 ditambah N-nya 1005 dikurangin 1. Bedanya itu adalah min 4. Maka kalau kita jumlahkan, pakai kalkulator aja ya, kita jumlahkan. Kita akan punya berapa ini? 1005 per 2. Nggak bagus ya angkanya ya. 1005 per 2 dikalikan 2 kali min 3 ditambah 1004 kali min 4. Oke, dikalikan minus 4022. Oke. Kalau kita selesaikan ini, jadi ini 2011 ya. Oke. 4022 bagi 2, 2011 dikalikan 1005. Maka dapatnya adalah minus 20210055. Oke, jadi tadi awalnya saya bagi 2 suku. Ternyata masing-masing sukunya itu tidak membentuk pola geometri ataupun pola aritmatik. Sehingga saya perlu modifikasi, kita cari jalan lain nih. Ternyata ketika kita mencari tanpa dipisah sukunya, ternyata dia membentuk pola aritmatik. Sehingga kita bisa menggunakan rumus SN untuk aritmatika. Seperti itu. Oke, jadi tadi awal saya pikir mau saya bagi jadi 2 SN-nya. SN pertama sama SN kedua. Tinggal kita selisihkan saja. Tapi ternyata memiliki pola ataupun pola geometri. Sehingga untuk mencari N-nya, kita ada salah. Kalau mencari UN-nya sih gampang ya, mencari suku ke N-nya. Tapi mencari SN-nya itu susah karena dia bukan deret aritmatik ataupun bukan deret geometri. Sehingga kita sedikit modifikasi. Ternyata kalau kita tidak pisahkan, selisihnya itu ternyata membentuk deret aritmatik. Nah, kan kita udah tahu ya, kalau kita punya deret aritmatika, kita udah memiliki rumus untuk mencari SN-nya. Oke? Paham kan ya? Paham, Rafael? Paham. Oke, jadi yang susah di sini itu adalah permasalahan bagaimana mencari polanya, mencari suatu pola dari deret atau itunya apa? Deret atau barisannya. Oke, kita coba lihat lagi ada nggak contoh yang itu ya. Coba lihat. Oke. Nah, ada juga berupa soal cerita. Kita coba lihat ya contohnya. Nih, kita coba lihat. Kita kasih contoh. Bentar. Kirim dulu ke iPad. Oke, jadi biasanya ada soal logika seperti ini. Oke. Nah, itu seperti ini. Jika X adalah jumlah 99 bilangan ganjil terkecil yang lebih besar dari 2011 dan Y adalah jumlah 99 bilangan genap terkecil yang lebih besar dari 6. Maka berapa sih X ditambah dengan Y? Gitu ya. Oke. Berarti kita tahu X itu bilangan yang ganjil terkecil tapi lebih besar dari 2011. Berarti berapa? 2013, betul? 2015, betul ya? 2017, 2019, dan sampai suku ke 99 ya.
3, 4, sampai suku ke 99. Karena dia ada 99 suku. Sedangkan Y itu adalah bilangan genap terkecil tapi lebih besar dari 6. Berarti berapa? 8, 10, 12, 14, sampai nanti suku ke 99 ya. Oke. Nah, kita mau mencari adalah X tambah Y-nya. Betul? Berarti ini kita jumlahkan aja kan? Kita jumlahkan. Berarti kita punya apa? X tambah Y. 2013 tambah 8. 2021. 2015 tambah 10. 2025. 2017. 12. 2029. Ini berarti berapa? 2019 tambah 14. 2033 sampai nanti suku ke 99. Oke, kalau kita lihat ternyata penjumlahan dari X dan Y membentuk deret aritmatika ya dengan bedanya 4. Oke, berarti kita bisa tahu bilangan pertamanya adalah 2021 dengan bedanya sebesar 4 dan banyaknya suku yang diinginkan adalah 99. Oke. Sehingga kita bisa mengetahui berapa nilai SN-nya. N per 2 dikali 2A ditambah N min 1B. Oke, berarti 99 dibagi 2 dikali 2 dikali 2021 ditambah 99 dikurang 1 dikali 4. Berarti kita punya 99 dibagi 2 dikali 2 kali 2021 ditambah 98 kali 4. 4434. Oke. Ternyata angkanya nggak bisa dicoret dengan mudah ya. Ya udah kalau gitu 4 bisa nggak? 4434 bagi 2 bisa nggak? Oh bisa. Coret ini bisa nih. 2217. Berarti dapatnya SN-nya itu adalah 99 dikali 2217. Sama aja berapa? 221700 dikurangin 2217. Berapa itu? 221700 dikurangin 2217. Maka dapatlah 219483. Oke. Jadi dia bisa soalnya itu berupa soal cerita seperti soal seperti ini yang merupakan gabungan dari dua deret yang berbeda. Oke, sampai sini ngerti, Rafael, tentang deret sama barisan? Ngerti, Rafael? Ngerti? Halo, halo. Halo, Rafael? Kedengeran suaranya? Kedengeran suaranya? Halo, Rafael. Halo, halo, halo. Tak dengar, Rafael, suaranya? Halo, halo. Suaranya kecil banget, Rafael. Coba pakai headset lagi. Suaranya kecil banget, coba dipakai lagi headsetnya. Halo, halo. Halo, Rafael. Halo, halo. Suaranya kecil banget, Rafael. Coba, Halo? nah ini besar. Udah ngerti ya, Rafael, sampai sini tentang deret sama barisan? Ngerti ya? Hmm, Jadi yang susah itu di deret dan barisan adalah bagaimana mencari pola pola bilangannya. Oke, kalau udah ketemu pola bilangannya kan
kita bisa mengidentifikasikan ini deret aritmatik atau deret geometri. Kayak gitu. Kalau udah tahu itu jenis deretnya apa, kita bisa mengetahui jumlah dari deret itu atau bahkan suku kesekian dari deretnya. Kayak gitu, Rafael. Paham ya? Saya akan coba kasih contoh soal buat PR dikerjakan Rafael. Kita coba carikan dulu ya soalnya yang latihan mencari deret-deret ya. Coba nomor ini aja deh, 9. Saya kasih dua soal deh ya. Bentar ya. Nanti kita pertemuan selanjutnya akan masuk ke namanya statistik yang berhubungan sama median, mean, modus, dan lain-lain. Oke, kita coba lihat dulu soalnya mana lagi ya. Oke, bentar. Saya pilihkan dulu soalnya. Oke, satu lagi gambar deh ya. Gambar tapi nggak ada pola. Belum ada gambar ya, tadi dulu. Oke, oh boleh gambar deh. Lagi gambar deh. Satu soal gambar, satu soal apa? Hitungan. Oke, ntar saya kirim dulu ke iPad-nya. Jadi buat latihan Rafael untuk memahami materi tentang deret. Kayak soal yang gambar, soal ini. Oke. Soal pertama ini Rafael ya, buat latihan soalnya. Ada gambar lingkaran-lingkaran-lingkaran membentuk pola seperti ini. Kita mau tahu banyak lingkaran pada pola ke-10, ke-100, dan ke N. Ini cuma nentuin polanya doang ya. Kemudian soal yang kedua buat PR adalah, bukan yang ini. Mana satu lagi? Bentar, soalnya yang ini. Bentar, saya kirimkan dulu. Soal yang kedua adalah soal ini. Apabila 1 ditambah 1/4 ditambah 1/9 ditambah 1/16 ditambah 1/25 dan seterusnya itu adalah A. Sekarang pertanyaannya adalah 1/9 tambah seterusnya itu berapa? Itu gampang. Bentar, kok gampang? Bentar, saya cek dulu. Apakah dia segampang itu? Kita lihat. Oke, bentar, kita lihat dulu ya. Oke, coba ntar buat di rumah ya. Jadi dua PR ini ntar coba dikerjakan Rafael untuk memahami konsep dari deret dan barisan. Oke, sampai sini ada pertanyaan Rafael? Itu maksudnya gimana tuh? Yang nomor yang PR ini Yang mana? suruh Yang ngapain? gambar apa yang gambar apa yang mana? Yang jika satu itu. Ya, jadi nanti jawabannya dalam variabel A sekian gitu. Jadi kan segini sampai infinite itu A. Nah, sekarang yang ini kalau segini doang itu berapa? Nanti jawabannya dalam variabel A. Dan nanti ada A-nya gitu. Karena dia mengacu pada pernyataan. Jadi ini namanya pernyataan. Jadi makanya nanti jawabannya itu akan mengacu pada pernyataan yang kita punya. Jadi ntar apa si jawabannya maka nggak pakai angka. Jawabannya akan dalam bentuk nanti ada A-nya juga gitu. Paham? Oke?
Dicoba dulu aja ya. Jadi ini juga permainan deret sama barisan. Nanti kita coba. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nggak, Rafael? Nggak ada? Dicoba dulu aja ya. Ya kok itu. Nanti, oke, nanti seperti biasa, catatannya saya akan kirim ke A. Ini kebetulan udah saya record ya. Ntar recordingnya saya akan kirim kalau udah di-upload ya, linknya. Oke, mari Rafael. Oke.